Renungan Kefas, Kamis 23 Maret 2023. 1 Petrus pasal 2 ayat kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Firman Allah adalah Alkitab. Hakikinya, pertama, firman Allah adalah hembusan Allah. Alkitab adalah hembusan Allah, yaitu nafas yang dihembuskan Allah. Alkitab adalah pernafasan Allah. Bagi Allah, ini adalah perkara menghembus. Bagi kita adalah perkara menghirup. Firman Allah masuk ke dalam kita dan menjadi hayat dan suplai hayat kita. Karena itu, ketika kita membaca Alkitab, kita harus paham bahwa Alkitab bukan hanya huruf hitam di atas kertas putih, tapi Alkitab adalah hembusan Allah. Di dalamnya penuh dengan nafas rohani. Kedua, Alkitab adalah air susu rohani. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat kedua, Petrus berkata bahwa kita terus seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ketiga, firman Allah adalah roti hayat kita, makanan hayat kita. Ini ditujukan dalam Matius pasal 4 ayat 4, dikatakan oleh mulut Tuhan, dan kutipan dari Ulangan pasal 8 ayat ketiga, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sobat Kefas, karena itu kita tidak bisa hanya mengerti Alkitab dengan pikiran kita, tapi kita juga harus mengontak firman Alkitab dengan roh kita. Kapan kala kita membaca Alkitab, kita datang untuk mengontak Allah. Firman Allah adalah nafas rohani kita. Karena itu, kita harus menghirupnya. Firman Allah juga adalah air susu kita, maka kita harus meminumnya dan makan roti hayat yang adalah Tuhan sendiri. Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Dia mengaruniakan kita Alkitab dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah isi dalam Alkitab, dan Alkitab dibawa dalam Roh Kudus. Mereka saling huni satu sama lain, maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika kita membaca Alkitab, kita menjamah roh. Ketika kita menjamah roh, Alkitab ada sebagai penunjang yang praktis. Kita tidak hanya bernafaskan nafas rohani, minum minuman rohani, makan makanan rohani, dan menerima roh dan hayat, tapi kita juga memiliki firman yang jelas menjadi penunjang kita untuk memuaskan pikiran dan jalan pikiran kita. Di sini kita dapat melihat perbuatan ajaib Allah. Bukan hanya kita memiliki Roh Kudus, tetapi juga memiliki Alkitab. Poin penting pertama, kita tidak bisa hanya mengerti Alkitab dengan pikiran kita, tapi kita juga harus mengontak firman Alkitab dengan roh kita. Kapan kala kita membaca Alkitab, kita datang untuk mengontak Allah. Poin doa 1, berdoa agar kita dapat memusatkan pikiran dan meletakkan pikiran kita di atas roh ketika membaca Alkitab. 2, berdoa agar roh kita kuat, sehat, dan di dalam pembacaan Alkitab kita berjumpa dengan Tuhan.